tanpa lama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn. Masih di Piala Presiden Esports 2022, pertarungan di match terakhir antara Geek Fam lawan EVOS Legends. Betul, ditemani sama combo caster kesayangan kalian, combo Kopi Kolius dan juga Cipi tentunya. Yoi. Nah, kalau early game, Akai ini bakal bermain lebih ke objektif ya. Begitu juga sebenarnya dengan Pakito. Tapi dari EVOS Legends mungkin harus berhati-hati terhadap heavy spin dari seorang Akai. Kalau sampai mereka sembarangan masuk, otomatis heavy spin tuh bakal menghambat pergerakan jungler dari EVOS Legends sehingga dia bakal terpental dan akhirnya Retribution itu bisa aja diamankan sama seorang Exort. Tapi balik lagi, di sini EVOS Legends juga mereka punya Grok yang bisa immune dari crowd control dengan power of nature. Ya, dan sejauh ini kalau kita bisa lihat juga di area bawah udah ada pemotongan wave minion yang coba untuk dibuka oleh Psychots. Udah mulai dihalau oleh Vian juga yang notice akan pergerakan dari Psychotsnya sendiri. Sudah ada Luke dengan Phantom Slash yang dibuka front 8. Tapi nampaknya masih bisa dihindari dengan adanya satu buah sprint yang dikeluarkan. Dan sejauh ini dari kedua belah tim masih coba untuk menghindari pertikaian yang terlebih dahulu ya. Apalagi walaupun Geek Fam bawa komposisi hero yang memang bisa banget untuk main galak di area early, tapi mereka coba untuk main perlahan karena tahu betul ini lawannya adalah EVOS Legends yang memang pastinya sudah mempersiapkan counter setup ketika lawannya mensecure karya hero-hero seperti ini. Tapi Benedetta ini yang bakal adu rotasi ya sebenarnya sama Masya. Dua-duanya ini memiliki movement speed yang juga cukup baik. Benedetta mulai dari pasifnya yaitu Elapsed Daytime. Sedangkan ya seperti yang kita tahu Masya, Bardar aja berkurang maka movement speed itu juga bakal bertambah untuk bisa melakukan rotasi nih. Either memang ke mid lane atau bahkan sampai ke area gold lane kalau memang dibutuhkan. Tapi Turtle Camp presented by Lita menunjukkan Turtle yang pertama sudah mulai muncul di Land of Dawn. Apakah bakal langsung terjadi team fight maupun contest? Yes, udah mulai di-poking dari kedua belah tim. Exort juga udah mulai follow up. First harus hati-hati. Saya coba untuk mulai melakukan flanking dari lini belakang mengarah ke area boy. Tapi lihat first blood presented by BCA berhasil di-secure begitu saja oleh anak-anak dari Geek Fam. Masih coba untuk bertahan. Satu baril lunas juga mulai dibuka mengarah ke area tetesan-tetesan Mocha. Exort coba untuk mulai bertahan tapi Farsik tidak membiarkan Exort untuk pulang hidup-hidup satu untuk satu di area hutan. Wow, ini pertukaran yang sebenarnya bisa dibilang itu agak sedikit rugi buat Geek Fam gak sih, Pi? Walaupun dari segi gold sebenarnya dia agak lebih untung ya. Tapi tadi setelah memang Exortnya tertumbangkan, oh enggak juga karena kan dia pakai Akai. Iya. Jadi kayak memang tank, hero dengan role tank yang digunakan sebagai role jungler itu ya kalau memang dia bisa mengorbanin nyawanya, why not gitu. Kalau memang bisa dapetin objektif yang juga penting buat timnya. But again, kalau dari early game, mereka berdua belum mencoba untuk bermain secara agresif untuk melakukan rotasi maupun pick off nih dari Geek Fam maupun EVOS Legends. Masih sama-sama dikasih space terlebih dahulu, khususnya juga dari jungler ya. Setelah pertarungan intens di area Turtle, mereka sudah berkutat kembali terhadap jungle pattern di area top lane. Kerap kali kita bisa lihat jarang banget ada babysitting di awal-awal. Justru mereka bakal coba untuk babysitting karya mid lane terlebih dahulu dan ngasih space karya jungler. Tapi sudah ada satu head to head dari kedua belah TXP lane presented by Koda Shop dari Luke dan juga Psychot yang memang bakalan adu untuk melakukan clearing, adu untuk melakukan rotasi. Dan ini akan diunggulkan dari sisi Luke-nya juga dengan Benedetta yang kita tahu dia punya escape dan juga mobilitas yang tinggi untuk melakukan rotasi ke area lane yang lain dengan cepat. Tapi lihat Ripsnya sudah mulai dijepit ke arah tembok dengan adanya heavy spin di follow up langsung dengan pisau-pisau Gashion dan Aboy. Dia berhasil untuk mendapatkan poin killnya dan Genius One baru aja diamanin. Satu tanpa ada kompensasi, Luke masih bisa mundur dengan ada satu buah in front of A. Lagi kembali untuk melakukan clearing, tapi di area top lane, platingan gold pun sudah mulai diterapkan oleh Kadera seorang diri. Tapi itu dia Turtle yang kedua. Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir. Satu buah Hatro Strike pun sudah mulai diamankan, tapi Psychot harus mundur. Namun di sisi lain kita bisa lihat juga duel maut antara kedua mid lane, Apoy dan juga Hijume harus menumbangkan dua member tersebut satu untuk satu. Tapi pertarungan intens terjadi di area top lane di mana serangan balik sudah mulai diterapkan begitu saja. Exhaust berhasil mencegah karena objektif Turtle, tapi Versik nyaris tewas. Namun dirinya masih bisa melakukan Rigid HP Guiding Wind. Coba untuk mulai lebih ke area Versik, namun Versik masih diberikan kesempatan untuk mundur, tapi tidak dengan purple buff yang dimilikinya. Betul, langsung mencoba untuk diambil begitu saja sama anak-anak Geek Fam. Sesuai sama prediksi Kolius dari segi draftnya, Geek Fam ini bakal mencoba untuk dengan metode pick off-nya di early game teman-teman. Dan mereka berhasil untuk dapetin 3 poin kill nih, walaupun memang Goldivers gak jauh, tapi reward manipulation di waktu yang tepat dari seorang Hijume menyelamatkan nyawanya dari pisau-pisau Gusion. Nyaris ya.
Dan terlihat dari EVOS yang harus kehilangan 2 objektif turtle, mereka harus reset lagi, mencari peruntungan di area sisi lain. Gold shield yang terbalut juga udah hilang. Pasti kembali coba untuk fokus terhadap jungle turret lebih dahulu, tapi kalian juga bisa fokus nih sama diskon yang besar banget di bawah ini kok. Betul, langsung aja nobar Piala Presiden Esports sambil order Grab diskonnya sampai 50%. Langsung aja pergi ke website grp.to/ppe atau scan QR code yang ada di layar kalian. Gaski udah masuk jam makan malam ya. Tapi terlihat di menit kelima dari networknya, mungkin dengan adanya 2 objektif turtle yang berhasil di-secure dan point kill serta makro dari teman-teman Geekfam untuk mengambil possibility hutan yang ada di area land of dawn, itu yang membuat mereka mengungguli dari segi networknya. Ini berkisar 2000 dipegang oleh dari sisi Geekfamnya sendiri, tapi nampaknya dari objektif turret masih sama-sama diberikan penjagaan yang cukup ketat karena di menit ke-6 pasti belum ada turret yang hilang. Mereka harus main untuk pick off satu hero dan mengambil ke objektif berikutnya sih. That's why pergerakan movement ke area top lane. Wacak sempat dikeluarin dengan satu bandar terakhir, tapi pisau Gashian dari Aboyski langsung masuk begitu saja dan double kill bahkan diamankan sama seorang Aboy. Tapi lihat, reboot manipulation menghambat pergerakan Geekfam. Untungnya langsung pada keluar dari kotak Pandora yang dikeluarkan oleh Hijime. Turtle yang terakhir, Turtle Campers dan Bailita sudah mulai hadir, masih di posisi yang sama, menguntungkan kedua belah EXP lane berkali-kali untuk memberikan kontribusinya terhadap objektif jungle tersebut. Tapi lihat pertarungan tiada henti antara Saikos dan juga Luke. Luke memutuskan untuk melakukan rotasi, melakukan poking ke area Turtle kah? Sudah mulai setup nampaknya. Tapi dari sisi Exorch bakal coba untuk ke arah kayak orange buff dulu nih. Saikos juga udah mulai mantau pergerakan dari Luke sendiri yang sudah mulai diutus untuk melakukan setup. Terlihat dari sisi Dream yang sedang dalam perjalanan dan kedua belah mid lane yang masih fokus untuk melakukan clearing ability-nya. Betul, Fortnite 1 kali 24 jam dikeluarkan, tapi heavy spin-nya belum berhasil karena Versik berhasil menggunakan retribution yang on point. Alex to find the blow, sempat dikeluarin sama Versik kali ini, mencoba untuk kabur ke arah belakang sana, tapi dia dipukulin rame-rame. Versik tidak bisa bertahan, bahkan Exort dia langsung dicakar-cakar, lemaknya semua hilang nempel di tubuh Masya, walaupun Psychots dia harus hilang dari line of down. Disedot lemak ya pakai kukunya Psycho, tapi 2 member dari Fast Legend Subang disusul dengan ada 1 struktur bangunan turret yang harus runtuh di area bawah. Ini membuat Geekfam jauh lebih diuntungkan. Exorc dibawaskan dengan ada 3 keuntungan, tapi di sisi lain lagi peruntungan berhasil di secure Aboy. Seorang diri berhasil mempanis Dreams yang tidak bisa dibantu oleh kawan-kawan dari Fast Legends lainnya. Meanwhile di area top lane, Brands pun harus kehilangan turretnya. Ini membuat Geekfam berhasil ambil 2 objektif turret. Dari segi item dengan adanya kill count dan juga network yang diamankan, ini yang membuat udah ada terjadi ketimbangan dari segi item ya, dimana Hunter Strike juga dikantongi oleh Luke. Mengingat dia juga harus banget mengandalkan mobilitas dan rotasinya. Bloodlust X disusul dengan adanya Hunter Strike, Blood of Despair yang juga sama halnya dikantongi dengan Kadera. Mengingat 4 poin assist ini mempengaruhi bonus gold yang dikantongi juga. Ya, dari Kadera di sini cukup banget sih. Dia berhasil untuk mendapatkan goldnya, jadi farming ada juga berhasil. Dan ini bakal jadi mimpi buruk sebenarnya bagi Boss Legends, karena kalau udah jadi 3 main item dari seorang Kadera itu bakal sakit banget untuk nembak-nembakin ke arah lawan. Tapi lihat, ini dia langsung diajar juga dengan rekan Pati. Wacak juga sempat dikeluarkan, tapi mega kill dari Aboyski walaupun dia harus tershutdown dari seorang Brans. Brans yang dikejar, mencoba untuk dijepit ke arah tembok, tapi ternyata malah Akainya yang kali ini dipukulin, ditembakin dengan panah cinta asmara dari seorang Brans. Untungnya masih bisa survive. 2 untuk 1, tapi keuntungan dari Geekfam berhasil securing karya outer turret sehingga visions mereka akan jauh lebih luas lagi untuk ngambil possibility jungle milik Versik. Dan di area bawah, Sekots juga masih fokus terhadap jungle terhadap WP-nya untuk masuk ke area turret. Di sisi lain, Lord kita, Lord Camper started by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir. Ini Lord yang pertama. 1 buah Scaled Phantom ini akan menambah damage critical yang dikantongi oleh Brands. Ditambah lagi dari segi positioning, Brands coba untuk mulai berusaha catch up juga nih dengan Kadera yang memang dari tadi dikasih space dan juga diberikan penjagaan yang ketat banget sama teman-teman Geekfam. Actually, EVOS di sini melakukan jobnya dengan baik dengan menjaga goal difference-nya jadi tidak terlalu jauh. Pelan-pelan mereka berusaha untuk keep up, karena kalau sampai terlalu jauh itu bakal bencana kalau mereka di pick off terus-terusan. Sekali lagi, EVOS Legends dengan adanya reward manipulation ini bakal enak banget dari segi teamfight. Dan ingat, damage irrital ketika Rapid Strife itu di pop up itu juga area of effect-nya lumayan cukup besar. Masalahnya adalah apa? Alex to find the blow. Ketika memang reward manipulation itu di pop up, otomatis kalau memang Alex to find the blow dari Luke itu masih ada, itu bakal dibukain karpet merah di bawah Yves secara langsung. Apalagi di sini ada 2 Petrify ya, yang juga digunakan secara efisien oleh kedua player dari Geekfam. Dan terlihat
dari segi Lord sudah mau dipantau oleh Persik, tapi mereka masih belum mau maju terlalu dalam, masih coba untuk setup dan cari posisi yang nyaman. 1, 2, konsol sudah meyakinkan Watcher, kalau begitu saja di bawah dari 1 buah real world revelation, what a great movement dari Apres yang berhasil menghentikan pergerakan dari Hijume. Coba untuk belikan serangan kembali oleh teman-teman Evo's Legend mengarah ke area beberapa member dari Geek Fam. 1, 2, 3 member Geek Fam harus hilang dari Brans. Coba untuk mulai menghindari serangan dan look yang nyaris saja menewaskan dari seorang Brans, tapi Brans still alive. Masih ada 1 buah sprint dan Persik pun sama halnya berujung 3 untuk 1 di area Big Team Fight tersebut. Dengan waktu respawn time tidak begitu lama, sebenarnya ini agak untung buat Geek Fam ya. Tapi sambil kita lihat juga ini dia replay presented by Grab ya, dimana sebenarnya Evo sudah bagus banget dari segi membuka positioningnya. Mereka udah masing-masing tahu kayak berusaha untuk nge-sandwich Geek Fam. Jadi at least kalau Geek Fam dapetin Lord, mereka langsung numbangin beberapa hero dari Geek Fam. Dan itu terbukti 3 hero-nya ter-take down. That's why Evo's Legends-nya juga di sini berhasil untuk kayak ngejar gold defense yang tadi dibuat sama Geek Fam. Tapi karena memang respawn time ini terlalu pendek, tapi lihat di area top lane langsung dihajar begitu saja, one charge, look-nya hilang. Look-nya hilang. Respawn time terlalu pendek, jadi gini Geek Fam masih bisa untuk Lord nge-push gitu loh bareng sama Lordnya gitu. Benar, itu dia. Ini yang membuat tidak masih bisa ditambal dari kerugiannya tersebut, dan bahkan kini pun Inar sudah berhasil direnggut dengan area Lord yang berjalan. Tapi lihat dari sisi Psychos-nya tidak memperbolehkan Turret lagi yang harus hilang karena udah ada pemotongan terhadap wave minion. Tapi Turret yang ada di area mid lane ini udah mulai coba untuk jadi tujuan. Ini adalah keuntungan dari Kadira dengan Beatrix ya. Dia bisa melakukan hit Turret tanpa adanya wave minion, sehingga 1 inner lagi dari Evo's Legends hilang. Masih Lord yang pertama masih cukup squishy dari Lord tersebut yang membuat berhasil di clear. Tapi Conceal sudah mulai di pop up mengarah ke area depan. Wajah untuk nabrak, bahkan Kadera langsung hilang begitu saja, terkena gebokan dari seorang Persik. Mau tidak mau Kaderanya tidak bisa hadir untuk membantu teman-teman di Land of Down. Dan lihat Evo's Legends bakal mencoba untuk nge-push di area mid lane, tapi sayang sekali ada Luke di sana yang bisa dengan cukup cepat menghabisi minion yang datang. Oke, mundur secara teratur setelah kehilangan Kadera untuk kali kedua. Kita masih belum mau terlalu gegabah, tapi Psychot sudah mulai memberikan distraction untuk memotong wave minion karena dia bakal kasih space buat Evo's Legends masuk ke area outer terakhir di dalam mid lane. Tapi Alekto final blow dengan sangat cepat melakukan clear terhadap mid lane yang ada di area objektif kita dari World Legend. Bukan begitu saja, Psychot menjadi bulan-bulan warga tapi masih bisa bertahan. Space yang di-create masih belum bisa memaksimalkan mengingat wave minion udah berhasil di-clearing sehingga 1 outer turret masih bisa berdiri dengan kokoh di area mid lane. Agak sayang gak sih tadi sebenarnya heavy spin gitu loh, kayak itu kan menuju ke arah Psychots ya. Mungkin kalau sana Psychots terjepit pun bakal banyak banget resource dari Geek Fam yang keluar, dan itu bisa dibalikin sama Evo's Legends gitu. It's gonna be different story kalau mereka clear wave minionnya, midnya terlebih dahulu, baru mereka langsung mengincar yang ada di Evo's Legends saja yang dia di river tengah gitu loh. Jadi kayak misalnya ada yang agak sedikit off position, contoh misalnya Brans, mau coba untuk makan Brans, mungkin itu bakal lebih menguntungkan kalau dapat. Tapi ini dia Lord kita yang kedua dari Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series 5G sudah mulai hadir di Land of Down. Masih dengan di posisi yang sama, bahkan Kadera udah mulai diutus untuk mancing keributan nampaknya. Damage yang diberikan pun udah mulai terasa banget tuh, tinggal 30.000 health bar lagi. Masuk ke Sylvian juga udah mulai terus menjaga pergerakan dari Kadera sendiri. Evo's Legends tahu itu masih baiting Lord, dia masih belum mau terpancing. Exort, tapi dari segi posisinya, Brains pun sudah diutus untuk melakukan observasi dan memantau terus gerak-gerik yang dimiliki oleh Geek Fam. Mereka coba untuk mainin 4-1-nya, dimana kedua Black Steel Lane sudah mulai diutus untuk melakukan cutting terhadap wave minion yang berada di area top. Bentar Cipi, lihat Psychots-nya juga ya. Dia udah benar kayak kata Cipi tadi, dia mulai ke cutting. Dan di sini Geek Fam nggak boleh ngulang kesalahan yang sama sih, karena di respawn time-nya bakal lebih lama lagi. Jadi mereka harus benar-benar menjaga posisinya. That's why Aboy itu benar-benar langsung ngumpet di sana. Dia nungguin momentum, tapi memang Lordnya harus terreset lagi pelan-pelan. Geek Fam ini harus pick off dulu sepertinya, baru mereka bisa dengan aman untuk ke arah Lord. Kalau enggak, ini bakal jadi kontes yang berdarah sih. Tapi menariknya di sini Evos tahu betul loh ini metode pick off bakal coba untuk diterapin. That's why dia sama sekali nggak mau kepancing. Dia nunggu momentumnya terlebih dahulu, dan ketika Evo's Legends berani untuk maju lebih dalam, mereka mundur secara teratur lagi. Dan walaupun di sini kita bisa lihat dari hero-hero glass cannon-nya Geek Fam udah mulai ditaruh di paling belakang. Exort juga udah mulai makan poking. Sudah ada barrier lagi yang di pop up, itu yang membuat lagi-lagi Lord yang tercancel. Ini bakalan terus kayak gini sampai hingga dengan adanya satu momentum yang besar berhasil diciptakan. Tapi Evos masih kekeh untuk mainin 4-1-nya di sini, Kum. Mungkin nanti Exort yang bakal ngelihat momentumnya sih, karena memang ada Matilda, dia bisa
pede juga untuk headbutt terlebih dahulu. Kalau memang posisinya pas, baru dia pakai heavy speed. Tapi itu bakal sayang banget karena heavy speed harus di-pop up untuk nge-pick off. Nantinya kalau itu bakal bahaya, tapi lihat Aboyski di area mid lane. Ternyata dia yang di-pick off. Dan EVOS gak mau pulang, maunya perang. Maju ke depan, ditutup portalnya. Exort gak bisa kemana-mana. Ya, 4-1. Udah kita bisa lihat di mana dari sisi EVOS Legends udah mulai melakukan poking secara serius, komit untuk melakukan inisiasi ke area Lord Pit. Ini bakal dimanfaatkan dari kuantitas yang berhasil mereka leading. Psychot sudah memberikan distractions. Lihat dari sisi kadernya pun gak mau mengambil resiko. Dia perlu untuk reset lagi, tapi damage yang diberikan beras mengikis armor yang dimiliki oleh seorang Exort. Immortality yang terfollow dalam tubuh Exort suara tumbang. Dan bahkan kadernya pun tidak tahu arah pulang. Ini membuat dirinya pun harus tewas hilang gitu saja. 2 point kill untuk seorang Brans. Masih mau lebih, di mana Versik di sisi lain pun berhasil mepanis ke area seorang Lu, membuat 3 untuk nanti atas EVOS Legends di menit kita yang ke-15 kali. Satu persatu member dari Geekfam ditumbangkan. Bahkan sekarang terlalu di depan seorang Ian. Dia langsung mencoba untuk langsung diajar, bahkan terjatuh. Aboyski ternyata berhasil untuk melakukan outplay, di mana Versik yang menjadi korbannya. Tapi lihat, Bransnya masih bisa hidup, dimajuin. Ternyata untungnya masih bisa hidup dari seorang Aboyski. DPS dari EVOS masih ada, dan ini bencana karena Lord Enhance yang bakal nge-charge di area top lane dan datang bersama minion. Langsung jump in begitu saja, automatically Lord kita yang kedua. Ini satu base syarat kembali hilang. EVOS Legends perlahan tahu tempo permainan dengan komposisi hero yang mereka bawa. Ini yang pertama, tapi Geekfam menolak untuk strike push. Mereka berhasil melakukan clearing terhadap Lord yang berhasil diamankan. Tapi fokus lagi dari EVOS Legends mengarah ke arah satu base turret yang masih dijaga ketat. Dan dengan adanya akhirnya satu buah ekspansi setelah tadi dikuasai oleh Geekfam, ini mereka coba untuk manfaatin terlebih dahulu untuk ngamanin ke arah orange buff-nya. Dan menariknya tadi satu celah pick off yang digadang Geekfam bisa mengarah ke EVOS Legends, justru EVOS Legends yang dapat ini ya. Karena memang pick up ke arah Aboyski itu penting banget. Dia tuh damage dealer burst terbesar yang dimiliki sama Geekfam saat ini. Tanpa adanya Aboyski, otomatis si V-Spin itu bakal di follow up sama DPS aja dari Kadera sama Luke. Dan itu nggak cukup cepat untuk menumbangkan member EVOS yang lain. Dan kalau heavy spin kayak tadi tuh di pop up sembarangan, dia udah nggak punya lagi resource ultimate yang harusnya bisa menjauhkan Versik lalu menggunakan retribution ke area Lord. That's why EVOS langsung all out tadi. Oke, dan ini akan kembali ada permainan tenang. Coba Immortality pun kembali di-build oleh Exort, mengingat dia akan selalu terus berada di garda depan. Dan terlihat di menit ke-17, Lord yang kedua pun masih belum bisa jadi jawaban. Sama-sama hanya ngejebolin ke area 2 base turret saja. Satu base turret hilang dari sisi EVOS Legends. Mereka udah mulai set up hening terlebih dahulu. Belum mau menampakkan dirinya, tapi dari segi itemnya kita udah bisa lihat ini udah full item di menit ke-17. Tinggal satu item aja mungkin yang tersisa. Yuk, di konsilnya ternyata belum berhasil untuk mendapatkan loop, walaupun mereka tahu ada loop di sana. Tapi udah mulai ketahuan ya, member dari EVOS. Alektopan belum dilepasin, Brans berhasil untuk menjaga jarak dengan Rapid Strike. Pisaunya tidak connect, yang membuat Fusion belum bisa nge-burst ke arah Brans. Bahkan Brans bebas banget tembakin ke arah Luke. Luke yang mencoba untuk kabur ke belakang, Immortal yang pecah ditumpuin para Nation. Juga dilepasin, bahkan Aboyski tidak bisa bertahan. Tapi Luke terbakar, dia tidak bisa selamat. Remote dari polisi untuk dibuka, One Charge dikeluarkan. Kadera tidak bisa selamat, double kill untuk seorang Psychots. Bahkan dari seorang Exort kali ini pandanya digigit pulang ke negara tirai bambu. Dia tidak bisa bertahan di dalam base pun. Wipeout sih di bangsa Wipeout. Dan kemenangan buat EVOS Legends presented by BCA.